Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mulai kebaktian pada hari ini. Amin. Tuhan berada di bait suci. Shalom, selamat beribadah dalam ibadah online untuk jemaat sekalian yang masih di rumah atau yang tidak bisa ikut bersama dalam ibadah di gedung gereja. Kiranya kita terus semangat dalam beribadah kepada Tuhan dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik. Ibadah online kita ini akan kita akhiri sementara sampai bulan Agustus ini sambil melihat perkembangan selanjutnya. Mari kita boleh bersama-sama, kita boleh memuji dan memuliakan Allah kita. Kita naikkan pujian, mulia sembah Raja Mulia. Oh
kita menyerahkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Pada hari ini, biarlah Tuhan memimpin acara ibadah kami, baik di rumah kami masing-masing maupun di gedung gereja. Biarlah segenap hati kami yang cinta kepada Engkau, Tuhan mengurapi, Tuhan memimpin rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya Tuhan hanya berkenan kepada Engkau saja. Biarlah nama Tuhan yang kami puji, nama Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku sekalian, kita bersama-sama kita akan memasuki dalam pokok doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama kita angkat pujian Seputih Salju. Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku. Hancurkan segala yang ku dewakan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk datang ke hadapan Tuhan, mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini mendengarkan setiap seruan dan doa kita dan memberikan pengampunan itu bagi kita semua. Seputih salju, ya seputih. Saya persilakan kepada Semolinda Riyadi yang akan menaikkan doa pengakuan dosa. Seputih salju, katakan. Sucikan hatiku seputih salju. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon penyucian daripada Tuhan, sehingga kita boleh suci seperti salju. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari banyak hal-hal yang kami lakukan, keegoisan kami, bahkan dunia yang masih menjadi hal yang utama dalam kehidupan kami. Kami mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa, baik perkataan, pikiran, perbuatan kami,
biarlah kami boleh terus dibaharui oleh Tuhan, bahkan disucikan, disempurnakan seperti salju. Tuhan, inilah kerinduan kami. Biarlah oleh anugerah-Mu kami mendapat penyucian yang daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Sengulin Daryadi yang telah memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kita akan melanjutkan pujian kita. Kita bersama memuji dan menyembah kepada Allah kita dengan pujian pertolongan-Mu begitu ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama kita akan membacakan firman Tuhan secara bertanggapan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai yang terakhir ayat 20. Kita bacakan secara bergantian. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-13.
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 20 kita bacakan bersama-sama. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, kita boleh kembali bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan dan kita mau katakan, besarkan Tuhan dan layak dipuji. Kita tetap berdiri, mari kita bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Kita bacakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan instrumen yang akan dibawakan oleh Ibu Aidi. Kepada Ibu Aidi saya persilakan.
Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama, kita akan membacakan ayat mas di dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Saya membacakan satu kali, demikian Bapak Ibu saudara sekalian membacakan satu kali. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Linda Riyadi dengan tema khotbah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita angkat pujian kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Semua bangkit berdiri saudara. Jari kurang dapatkan, ku ketuk pintu dan bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan kami boleh merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan pada waktu ini. Terima kasih juga untuk pujian yang kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa mendengar doa-doa kami. Bahkan Engkau yang menjawab tepat pada waktunya. Biar pada hari ini juga kami boleh belajar bagaimana kami harus berdoa.
Mungkin ada penatan, mungkin ada hal-hal yang kami sudah berdoa begitu lama, tapi kami belum menemukan jawaban yang daripada Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, kami terus diingatkan bagaimana kami selayaknya berdoa di hadapan Tuhan. Kami tidak jemu-jemu. Bukakan hal-hal yang terselubung melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan bahas bersama. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, biarlah oleh kuasa Roh yang kudus kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Pimpin kami untuk terus mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita siap terus bertekun di dalam ibadah, baik secara online maupun secara offline. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 18. Ayat 1 sampai dengan ayat 8, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau tema hari ini kita melihat bagaimana berdoa dengan tidak jemu. Dalam kehidupan doa itu memang Tuhan menginginkan kepada kita untuk mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tetapi apakah ketika kita berdoa selalu tepat jawaban yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita? Mungkin kita selama ini berdoa, menantikan jawaban doa itu, tetapi akhirnya toh kita mengalami kejemuan di dalam berdoa. Kalau kita melihat dalam doa, kata jemu di sini berarti kita mulai bosan, kita mulai putus asa, dan akhirnya kita menyerah, tidak berdoa lagi. Yang menarik dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyatakan sebuah perumpamaan tentang bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada ayat yang kita akan lihat di sini, khususnya ayat 1, ditegaskan apa yang dinyatakan. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Jadi di dalam kehidupan doa, ayat ini mengatakan kepada kita sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak ada tawaran, kalau kita mau kita bisa melakukan. Kalau kita tidak mau, kita tidak berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, ini sebuah tantangan bagi kita di dalam hidup kita yang menuntut untuk kita selalu mengalami kehidupan doa hari lepas hari. Menuntut kita untuk selalu harus berdoa, menggunakan waktu-waktu yang berharga dalam kehidupan kita, mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Ini yang diajarkan melalui ayat 1.
Dan kita juga lihat kata tidak jemu itu juga mengandung unsur. Bagaimana ketika kita dalam berdoa dituntut untuk selalu berdoa. Berarti kita tidak mengenal waktu. Waktu yang bagaimana? Kalau kita susah, kita berdoa. Kalau kita senang, kita tidak berdoa. Selalu berarti always, selalu dalam kondisi apapun kita harus selalu berdoa. Itu yang menjadi gairah di dalam kita, menentukan supaya kita harus selalu berdoa. Dan kata tidak jemu-jemu, di dalam doa yang kita naikkan, mungkin kita sudah mengalami kejemuan. Di dalam doa-doa yang kita naikkan, kita sudah mulai mengenal kata putus asa. Seharusnya di dalam kita berdoa, kita tidak mengenal kata putus asa. Oleh karena itu kita di dalam bagian ini seharusnya kita belajar keharusan selalu berdoa dan kita tidak mengenal kata jemu atau putus asa. Bagaimana dengan kehidupan doa? Ini yang menuntut kita untuk terus mengatakan kepada Tuhan, saya mau selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu yang menarik dalam perumpamaan ini, kita melihat bahwa ada seorang janda yang meminta kepada hakim yang lalim, hakim yang tidak benar untuk dibela perkaranya. Tetapi yang kita bisa lihat di sini dalam ayat 2, hakim ini tidak mengenal Tuhan. Hakim ini tidak menghormati orang lain, apalagi seorang janda yang tidak punya apa-apa. Mana mungkin bahwa ketika dia membela hak seorang janda ini, dia akan mendapatkan keuntungan. Pasti dia akan mengalami kerugian, dibuang waktu dan segala macam. Tetapi yang menarik di dalam ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bahwa janda ini tidak mengenal kata menyerah. Dan dia berkata kepada Pak Hakim yang selalu minta bahwa dia belalah hakku terhadap lawanku. Pak Hakim, belalah hakku terhadap lawanku. Di sini kita bisa melihat dalam doa juga menuntut kita memiliki kepercayaan dengan iman yang teguh. Seperti seorang janda ini, ketika datang kepada Pak Hakim, dia percaya bahwa perkaranya akan dibela oleh Pak Hakim, walaupun Pak Hakim ini hakim yang tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kondisi seperti ini, bahwa janda ini pun tidak pernah menyerah. Kata menyerah di sini dikatakan, tetapi ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, namun janda ini menyusahkan aku. Baiklah, aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara yang menarik, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin dalam kondisi yang berat, kita sudah mengalami kata putus asa, kita sudah mengalami kata jemu untuk meminta kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang janda yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kemampuan sama sekali, tetapi akhirnya dia dibela perkaranya oleh Pak Hakim yang lalim seperti itu. Saudara-saudara yang kasih, di dalam doa menuntut kita untuk memiliki iman yang teguh, percaya
bahwa Allah yang akan berperkara dalam setiap persoalan hidup kita. Di dalam pergumulan itu menuntut kita untuk tidak putus asa, untuk kita tidak patah semangat dan menjadi lesu, dan akhirnya kita jenuh untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat sebagai contoh yaitu seorang ibu yang tekun berdoa bernama Susan Wesley. Dia melahirkan anak dan keluarganya itu ada 19 anak. Sejak kecil dia terus berdoa, menyebut nama setiap anaknya. Dari sejak kecil dia mengajarkan berdoa kepada anak-anaknya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana karya seorang Susan Wesley ini, sehingga melahirkan tokoh-tokoh teolog yang terkenal seperti John Wesley. Ada sebuah catatan yang indah dari anaknya Susan ini, yaitu John Wesley. Dia mengatakan, aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari mamaku daripada teolog-teolog yang ada di Inggris. Bapak Ibu yang menarik dalam kehidupan kita, apakah di dalam kehidupan keluarga kita pun kita menjadi orang tua yang senantiasa mengajak, membimbing, dan membawa anak-anak kita untuk tekun berdoa, untuk tidak jenuh-jenuh berdoa, sehingga kita bisa melihat bagaimana masa depan mereka yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di sini bagaimana seorang janda ini akhirnya dapat kemenangan, bisa dibela perkaranya oleh hakim yang lain, hakim yang tidak benar. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita mau dalam kehidupan doa, dalam kehidupan pergumulan berat sekalipun, kita akhirnya menemukan waktu yang daripada Tuhan. Ayat 7 mengatakan kepada kita, mulai dari ayat 6 saya bacakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan tidakkah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tahu dalam pergumulan kita, dan Tuhan tahu dalam kehendaknya Dia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam doa-doa yang kita panjatkan, kita boleh menantikan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Ketika kita memaksakan kehendak kita, ketika kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, kita hanyalah anak-anaknya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kita mengerti dalam pergumulan apapun, kita mau mengatakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik, sehingga kehendak-Mu yang akan dinyatakan. Mari kita akan terus menerus mengerti bahwa Allah kita tidak pernah mengulur-ngulur waktu dalam memberi apa yang menjadi kehendak. Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu di dalam Dia menjawab doa kita. Bahkan Dia tidak memperpanjang, bukan juga memperpendek, tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Disinilah memerlukan hati yang terus berdoa, memerlukan waktu yang terus kita berikan kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengerti kehendak Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan
Tadi kita sudah menyanyikan pujian Bapa yang kekal. Dia akan segera memberikan apa yang menjadi kehendak. Dia memberikan apa yang kita minta. Karena kita punya Allah yang kekal, yang tahu segalanya. Kita mungkin hanya berpikir pendek, kita mungkin hanya berpikir sementara dalam waktu-waktu di depan kita. Tetapi Allah memiliki waktu kekekalan yang indah. Karena kita punya Allah yang kekal. Bapak, Bu, Ibu yang terkasih, di dalam kita terus berdoa, selalu berdoa, bahkan kita tidak jemu berdoa. Dan akhirnya kita menemukan bahwa di dalam kita terus menerus dalam kehidupan iman kita juga harus terus dipelihara iman kita. Dulu kita menjadi orang yang setia, sekarang kita juga menjadi orang yang setia. Dan sampai Tuhan memanggil kita, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Dia akan mendapati iman kita selama kita masih ada di bumi. Ayat 8 mengatakan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini menuntut kita terus memelihara iman kita sampai kepada kesudahan, sampai kita bertemu dengan Bapa di surga. Ini Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga hari lepas hari kita terus menantikan Dia, menantikan waktunya Tuhan, menantikan dalam kita bertemu dengan Tuhan. Ayat Mazmur 27 ayat 14 mengatakan demikian. Mari kita akan melihat. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau terus menantikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah COVID yang belum mereda sampai sekarang, kita boleh menantikan kasih sayang Tuhan yang ajaib, yang terus akan menghibur, yang terus akan menjaga dan melindungi kita, sehingga kita mau mengatakan, Engkau Bapa yang terus mengasihi, Engkau Bapa yang terus memelihara dalam iman percaya. Saya akan menutup dengan membaca satu ayat firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 13. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, Akulah yang menolong engkau. Biarlah di tengah-tengah pergumulan ini kita tahu Allah yang menolong kita, Allah membuka jalan, Allah yang tidak pernah tinggal diam di dalam segala pergumulan-pergumulan yang tengah kita naikkan. Biarlah kita terus menantikan pertolongan Tuhan, karena Dialah yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan mungkin di dalam doa-doa kami selama ini, kami sudah mulai redup, kami sudah mulai jemu Tuhan menaikkan doa-doa, karena terkadang kami belum menemukan jawaban doa itu Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan betapa Engkau Allah yang mengajarkan kami untuk kami terus percaya dengan iman, menantikan janji-janji-Mu akan dibuktikan di dalam pergumulan-pergumulan berat sekali. Biarlah kami boleh terus mengerti kehendak-Mu Tuhan, waktu-Mu Tuhan yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Biarlah kami terus hidup di dalam
segala apa yang kami alami, kami tidak pernah menyerah. Karena kami terus memelihara iman kami di dalam hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk terus berseru kepada Tuhan, untuk terus tidak menyerah, bahkan putus asa di dalam pergumulan-pergumulan yang kami sedang alami. Terima kasih Bapa, kami juga terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu pergumulan-pergumulan yang jemaat-jemaat-Mu alami. Biarlah kami boleh terus menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang mengerti beban-beban kehidupan setiap anak-anak-Mu, apa yang menjadi pergumulan itu kami bawa dalam mesbah doa kami. Dan kami tahu dan kami percaya pada waktu yang indah Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan pendewasaan gereja kami. Di bulan Oktober, biarlah sungguh kami percayakan itu dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati segala persiapan-persiapan, baik secara akademik, secara finansial, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang terbaik. Bapa, kami juga menyerahkan kami sebagai hamba Tuhan di sini, sekutu dan hamba-Mu, dan para pengurus-pengurus yang akan dipersiapkan untuk menjadi majelis. Tuhan, kami juga menyerahkan semuanya itu. Bukan jemaat-jemaat boleh mendukung dalam program gereja kami ini untuk pendewasaan. Kami mau menyerahkan segala pergumulan-pergumulan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada semua Linda Riyadi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saudara, kita akan melihat warta gereja kita. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan minggu ini. Kita memberi persembahan 2 amplop, 1 untuk kas umum dan 1 amplop untuk kas diakonia di minggu keempat. Silakan masukkan persembahan yang telah saudara persiapkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan, atau langsung dapat mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh
Ibadah bersama-sama, kita tunduk kepala dan kita berdoa atas persembahan yang kita berikan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, inilah kami bawakan persembahan yang kami persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan, sucikan setiap tangan yang sudah memberi ataupun mereka yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan senantiasa dan menyertai, menjaga dan melindungi kami semua ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persembahan kami ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama kita akan akhiri dengan pujian doksologi. Doa pengutusan dan doa berkat oleh Pendeta Putut Karyadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Pohon selamat sumber berkah. Akhir ibadah ini ya Tuhan, hati kami terangkat mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan di dalam ibadah kami. Kami bersyukur diteguhkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami, tidak ada alasan untuk kami tidak berharap dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengajar kami untuk menjadi umat-Mu yang terus berdoa, tidak jemu-jemu di dalam segala situasi, karena kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami sepanjang hari-hari yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jemaat-jemaat, pulanglah, bawalah kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Jadilah saksi Tuhan yang hidup dan teruslah bergantung dan berharap kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkatimu, meneguhkanmu, menyertai setiap langkah perjalanan imanmu dalam Tuhan, memberkati kehidupan rumah tanggamu, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, memberkati apapun yang kamu lakukan di dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, kita terus semangat di dalam anugerah Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita tidak jemu-jemu untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita menjalani hari-hari ke depan kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Shalom dan selamat hari Minggu. Amin.